nggak akrab sama setnya. Iya. Cing, gue nggak akrab sama setnya, gue baru datang Buka tuh. Hantunya datang berarti. Hantunya datang berarti pertanda sukses ya. Tiba-tiba kebuka sendiri malah gua kunci kebuka loh. Sendiri, iya. Beneran loh. Wah, Gimana pengakrabannya tadi? ini bukan bagian dari gimmick, bukan dong. Aku agak-agak gimmick. Iya, bener. Yang punya rumah juga cuma gitu lagi. Iya. Pintunya kebuka tuh sama Morgan juga. Gue kan nggak kenal Morgan ya. Iya. Gue seneng banget sama anak mainnya di Bukit Duri tuh, gue seneng banget sama si Morgan. Tapi gue nggak kenal gitu. Terus ketemulah sama Morgan nih. Dia datang ke situ. Bang, terus gue, Morgan, biasa kan kalau orang nanya, gimana Smash? Gitu kan, gitu kan. Nah, anak gue tuh pernah ngomong, kalau ketemu Morgan, jangan tanya soal Smash. Kenapa? Dia udah nggak suka ngomongin hal itu. Oke. Morgan, anjing nggak boleh ngomongin Smash lagi. Dengan polos yang Udah lama Cina. Udah lama jadi Cina. Gue hidup udah 7 presiden. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Prabowo. Kelewatan ya Jokowi ya? Untuk telok kelewatan nggak Jokowi? Sama satu, wah kepala sekolahnya bagus nih, public speakingnya oke, lulusan luar negeri. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah, SMA 2, kepala sekolahnya tegas, kayak pensiunan militer kayaknya ya. Tapi jogetnya jago. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah, SMA 3, kepala sekolahnya kayaknya berwibawa di kebapaan. Rambut udah mulai memutih. Wakilnya juga orang pinter nih. Profesor katanya. Gue pilih SMA 3. 16%. Udah deh. Oke, sekarang kita wawancara sama Aming dan Tora Video. Extravaganza. Bukan. Jadi udah lama gak ketemu atau gimana nih? Ketemu baru ketemu minggu lalu. Gila, gue baru satu project sama dia, happy banget. Kenapa lo happy, Ming? Ya gila, kayak udah ketemu lama gitu, kayak Kangen ya? Iya. Kayak serendipity. Apa yang lo kangenin dari gua apa, Ming? Enggak sih, Tor. Sumpah lah, demi Allah gue kangen banget loh satu program sama dia, demi Allah gue. Terakhir bareng kerja barengnya kapan? Nah, kok udah mau closing? Bukan. Terakhir Terakhir dia kerja udah mau bareng. closing. Terakhir kita kerja bareng apaan? Ya itu, Ghost in the Shell lah. Bukan, Ghost in the Shell. sebelum itu. Sebelum Ghost in the Shell maksudnya. Kang Mat. Oh iya, Ding. Tapi gue mati. Iya, kamu. Yang mana? Yang mati? Ya kan gak ada yang juga kan? Iya. Makanya, Ming lu main Aming Kang Mat jadi ada. prajurit buntung. Tentara buntung gua. Oh. Tiba-tiba baru opening gagah, kena bom mati bangsat. Gak ada berapa sih, cuma 2 scene doang. Jadi bareng lagi di Ghost in the Shell. Bareng lagi di Ghost in Ini the kapan emang syutingnya, Tar? Tahun lalu Syutingnya waktu itu. Iya emang waktu itu ya. Tahun lalu kayaknya ya. Iya. Tahun lalu. Kebanyakan syuting dia, filmnya banyak banget. Iya. Tahun lalu, iya. Bulannya gue lupa sih, cuman tahun lalu. Tapi bareng sempet ketemu. Tapi cuman nggak satu. Nggak satu frame. Satu frame, cuman nggak satu. Oh iya, nggak ada Kalau nggak interaksi hafal ya. beda film kali ada gimana sih? Dia Satu sibuk- frame nggak? Dia sibuk sendiri sama diri dia. Satu frame tapi kita lagi bete-bete. Tidak berhubungan. Satu frame tapi tidak berhubungan. Lagi bete-bete ada. Aduh, kenapa bete-bete? konotasi berhubungan. Iya. Kok lagi biologis mulu ya? Iya. Apalagi pakai ekat lagi berhubungan. Iya, Ya. bukan. Iya, perjelas. Iya. Tepuk tangan ini. Nggak boleh gini. Tahun lalu berarti ketemunya ya. Tahun lalu. Pakai seragam ini nih.
Seragam ini. Iyalah. Ini nomor kita nih. Seragam alma mater ya Om. Iya, gue pindah dari biru ke kuning. Oke. Miracle in Cell Lord Miracle, Seven. ah. Akhirnya dapat yang kuning. Kan gue bilang sama dia demen banget lu di penjara. Iya, ada Miracle Cell ya. Tapi nomor ini beneran nih. Benar. Nomor togel ini. Sebuah anjir. Oh, kita ada satu lagi sebetulnya Apa? di film ini nih, bareng Lukman juga. Lukman Sardi. Ya, jadi Quickie Express. Quickie dulu kan. Express. Oh, iya. Quickie Iya, Express iya, udah lama iya. nggak gabung nih, gabung lagi di sini juga. Ah. Kita reunian di sini, Bang. Iya. Seru-seru. Tapi benar, Cik, lo harus nonton film ini, Cik. Ini Kenapa harus menurut nonton? gua ini Namanya film- promo ya pasti begini. bukan. Bukan. Gua karena udah nonton ya. Biasanya Iya. kan nih kita kalau promo kita belum nonton. Betul, Iya kan? betul, Kali ya. ini gua udah nonton. Jadi gua bisa ngomong yakin-yakinnya kalau di film ini keren banget. Insya Allah abis ini film Indonesia naik kelas. Oh, iya. Apa yang bikin bagus? Semuanya. Semuanya Om. Dari apa dari suara, dari warna gambarnya, Oh, iya, dari iya. ceritanya, Parah sih. dialog per dialog, pemainnya, semuanya lah pokoknya lah. Sound editing, ensemble Iya. cast, visualnya, wardrobe-nya, pokoknya production value and production design-nya udahlah best banget, Ini sumpah. kayak orang-orang nih semua dikumpulin Parah. nih ke satu tempat terus horny semuanya nih. Ini, horny semua terus mau ngeluarin semuanya yang terbaik gitu. Nah ini di sini nih. Parah. Berantemnya bagus gak? Bagus banget. Abi mana? Isi kadang-kadang agak ada yang cupu ya. Bagus, berantem bagus, ya. bagus. Jadi kurang Ini enak udah- liatnya. You percaya aja lah kalau udah Ya, Abi langsung mana India. Abi mana pegang soal berantem dia punya jago lah. Abimana, Abitora, Abi Andi. Iya. Abi mana Morgan. Abiato, iya. Morgan juga gua Gagah ya. Kaget sih gua. Wah, ternyata ini Karismatik. orang bisa juga nih. Yang dulu kita tahu Morgan dansa-dansa, di sekarang bisa Iya. berantem. Keren banget. Morgan yang jadi guru di Bukit Duri kan? Betul. Enggak, kata dia Morgan dansa-dansa. Gua kok ingetnya udah di War ya. Bukan dong. Iya, dance. Rudy War masih ada Dance. nggak sih? Kalau sekarang Rudy dance. War ya, sekalian dia. Wah, Iya, keren iya. banget tapi ini beneran nih. Emang rame juga yang main ya? Rame. Yang di ininya aja kalau nggak salah 13 ya? Lu 14 pemain, 14 tapi pemain. ensemble-nya 14. Wah. Tapi total pemainnya including extras, including sporting, including main talent itu sekitar 108-111 ya kalau nggak salah ya. Gokil nggak? Gila ini. Dan semuanya bersinergi. Ini cerita tentang apa sih? Nah itu gue lupa, Cing. Ya, anjir goblok. Orang ngomongnya dia lupa. Terus lu bilang bagus apanya? Enggak, dia udah dia udah tarik napas meyakinkan ya. Iya. Ceritanya tentang apa ya? Pokoknya Bang Joko itu kan kalau bikin film suka bikin satir ya. Iya. Satir, sindiran sosial, politik termasuk film ini kan. Iya. Pokoknya Ghost in the Shell itu sebuah metafora gitu kan tentang miniatur sistem di Indonesia disebutin. Miniatur. Lo gini, cuma nggak dibuang-buang. Banget tau. Miniatur sistem di Indonesia kan. Iya. Terus ya lu mau bahas apa deh semuanya ada di sini. Karena kan ini multiple genre juga kan, ada action, horor Horornya ada. Supernatural, iya. komedi, Komedi. thriller, ya kan? Apa action supernatural apa gitu? Supranatural. Horor supranatural. Horor supranatural. Terus action, komedi, Maksudnya nih, drama, horor thriller. supranatural tuh nggak ada horor yang penampakan serem tuh nggak ada. 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 Ada Ini juga. nggak ada. spoiler ya. Ya. Pokoknya nggak spoiler. Nggak Minta spoiler. persetujuan dulu ya. Itu Enggak ada spoiler. hantu-hantunya, tapi hantu di sini dibikinnya nggak asal main bunuh, tapi Iya. hantu atau entitasnya tuh kayak on purpose gitu loh. Oh. Ada gore-nya, ada Iya, slashernya. ada tujuannya apa? Belum kita spill juga. Yang nggak ada cuma satu di film ini. Apanya? Apa? Ceweknya. Oh Ada iya suaranya. sebenarnya. Nggak ada pemain cewek di film ini. Iya. Suaranya ada di mana? Itu suara gue. Ada suara di telepon ya? Iya. Suara di telepon itu doang. Iya, udah itu aja. Nggak ada pemain cewek di film Sedikit ini. spill ya, gak apa-apa gitu. Oh nggak ada ceweknya sama sekali. Keren, nih. ya. Tapi keren, tapi ih. Ini posternya aja bikin ada orang yang agak trauma ngeliat titik-titik gitu Nggak- loh. Apa nggak namanya us- ya? Trifobia. Iya. Fobia. Nggak Emang usah sengaja? trauma ya, nggak usah trauma ya. Ini aja gue kayaknya Instagram gue disuspend gara-gara ini. Iya bener ya Om. Iya, gue nggak bisa monetize, nggak bisa apa nih gara-gara ini nih. Gue sempet hilang loh foto-foto. Ini? Ya. Jadi gue kalau lihat di akun orang lain, di akun temen, foto yang itu nggak ada di akun gue. Oh. Nah, tapi kalau di akun gue ada, berarti Ada. emang lupa, Di-hide ya? lupa naruh trigger warning kali ya. Tapi nggak apa-apa juga, malah jadi, iya lumayan viral banget ini. Tapi ini emang buat gua aja juga rasa gimana gitu.
Iya. Tapi udah. Oh, tapi kalau dihapus dibalikin mata sama hidungnya lebih geli lagi kan mukanya Aming sih. Ke muka Ini aslinya mukanya malah lebih geli, Aming. iya. Ya kalau nggak ada muka-muka itu gue lebih serem sih. Lebih nakutin liat mukanya Aming. Gila. Ada tato bintang-bintangnya Keren. lagi. Aming, wah Aming nih dari pertama kali reading tuh, dia udah tiba-tiba ngasih karakter, Cing. Dia tiba-tiba datang, kan gua- Dalam rangka karakter itu atau bukan? karakter ini. Gak tahu bukan salah Kan gua kan langsung salah jadi, reading. wah Mas Aming karakter, masa gua enggak, gua diapain dong Om Joko, gua diapain dong. Akhirnya gua bikin nangis-nangis. Semuanya mainnya juara sih, sesuai dengan pokoknya kita tuh kan namanya Joko Anwar kan tiap produksi dia tuh selalu mengeksplorasi ya. Dia tuh orangnya eksploratif banget ya. Pokoknya tiap produksi itu dia ada aja gebrakannya. Nah, salah satu kebiasaan dia ketika melibatkan aktor-aktor untuk bermain bersama dia tuh udah nyiapin karakter sheet gitu kan. Karakter sheet untuk kita develop gitu kan, bagian dari karakter development. Nah, udah dikasih ini karakternya toke gini, backgroundnya gini, yang menyebabkan dia jadi seperti ini gini. Namanya Termasuk Toke nih. karakternya. Toke dia. Namanya Toke. Ya. Kalau Tok- siapa? Tokei. Toke. Nah, kalau siapa? Nggak, tapi bener sih, Anton. Nah, Tapi tapi gua si Joko tuh bener, ini menyenangkan banget buat kita para aktor gitu ya, Parah. karena dia mempersiapkan, misalnya kita di sini nih, Ya. terus ada yang muncul cuman sekali nih, ting gitu ya. Nah itu tetap ada behind story-nya nih orang nih. Iya. Behind story-nya nih orang yang cuman muncul sekali gitu tuh, nengok gini, bisa 3 halaman, Cing. Bisa. Dari bintangnya, bapaknya Sekolahnya. siapa, sekolahnya di mana, kecilnya di sengsara apa enggak, bisa kayak gitu tuh. traumanya ya. Iya. Backgroundnya, traumanya. Semua. Bahkan lagi kita lagi ngobrol nongkrong gini Iya. tiba-tiba tukang bakso lewat, set. Nah tukang baksonya ada background ceritanya. Sumpah itu sampai Dinas di kepikiran, mana tukang baksonya ya polisi. sampai kepikiran ternyata. kayak gitu sih. Detil Wah banget. gila sih detailnya tuh. Bener. Oh, iya. Ini adaptasi atau itu bukan enggak ya? Bukan. Bukan dong. Dulu gue Karena kira ada sel-selnya Iya. itu jadi terasa Orang tuh adaptasi dulu ya. salah sangka ya. dulu Om. gue kira adaptasi dari Ghost in the Shell. Iya. Tapi itu Shell ternyata. Iya, Ini Shell. Cell. Kerang. Kerang yang sana Iya. kerang. Iya, itu Iya, anime ya, kerang. film anime. Yang ini Itu. Itu penjara. kan animasi cyberpunk kan, Iya. nama genre-nya Ghost itu in the beda. Shell. Gue kira, wah dapat franchise dari sana. Kalau ini mah literally hantu di penjara gitu. Ada hantu di penjara. Ada hantu di penjara, tapi nggak enak kan kalau pakai bahasa Indonesia kali ya. Jadi Ada hantu di penjara Ghost in ya. the Shell gitu. Ghost in the Shell. Ah, Biar hard ada shell. hantu AH di penjara. AHDP. Ya, kurang ya. Iya, kurang. Jadi ceritanya apa sih sebenar-benarnya ini? Oke nih ya, kalau boleh Ya, narik ini ya sinopsis saja ya. Jadi ceritanya nih ada seorang apa? Fotografer. Bukan, Jurnalis. seorang jurnalis, ya. Seorang jurnalis, dia ke daerah manalah, Kalimantan apa di mana gitu. Iya, Kutani Hea. Iya, dia meliput sesuatu Iya kan? gitu sampai akhirnya dia balik ke Jakarta. Nah, begitu balik ke kantornya, ternyata terjadi sesuatu di kantornya. Ya. Dia disalahkan. Dia masuk penjara. Nah, ternyata di penjara terjadi sesuatu juga. Nah, gitu. Dan terus berlanjut sampai terakhir gitu. Nah, Jadi kan ya gitu. dibawa ke Jerman kemarin kan. Iya. 4 kali penayangan, 4 kali penuh terus nih box office Iya. lah. Terus bahkan di bagian-bagian yang menurut pembuat filmnya ini nggak lucu, Biasa orang aja pada gitu ketawa gitu. Wah, ini lucu banget, kalian bikin lucu. Oh, ini lucu ya. Oke, buat kata si Joko, buat kalian ini lucu. Buat kita ini kehidupan. Ada lucunya juga. lucu Iya. banget, Ada lucu banget. komedinya, ada action lu. Lucunya parah. Lucu banget, parah. Skyfall Makanya juga. gue di film ini nih, gue sampai nggak mau ketawa yang terbahak-bahak banget gitu, karena gue nggak mau kehilangan Momen. Dialognya, kata-kata, iya. nggak mau kehilangan dialog sedikit pun gitu. Iya. Jadi Bagus, bagus banget. Gue sampai dengerin banget, wah gila, keren banget sih. Bahkan yang bikin tambah memanjakan mata secara visual, ada istilah cinematic theater ya. Itu Oh, kayak iya. ya, syuting. Pinter nih, gila. Pinter. Apa istilah sinematiknya? Pinter nih orang, lo kaget gue. Gue kemarin disuruh baca juga tuh, cuman gue nggak hafal-hafal. Istilahnya Iya. apa? Istilahnya Cinematic theater. Jadi Cinematic kayak theater. Jadi kabarnya dibiarkan bergerak. Kayak teater. Pemainnya Nah, semua pengambilannya tanpa dibiarin, gitu kan. Akhirnya tanpa kita sadari, kita udah tenggelam dalam adegan, terus kamera tetap bergerak. Jadi nggak ada istilah salah atau benar, semuanya tuh emang Iya. rata-rata one take oke ya. Jadi action semua nih, satu ruangan Bergerak. 100 orang semuanya Acting semua. acting semua main. Pokoknya grande banget, bagus banget. Kayak lu lihat 7 menit, 8 Iya. menit gitu. Kadang 8 menit belum dikat juga, terusin lagi apa scene berikutnya. Sampai pulang. Seru banget. Gila. Bagus. Penasaran ya? Dan juga ini Iya. syutingnya paling sehat sih kalau buat kita tuh, wah itu Efisien banget metodenya syutingnya. gua nggak pernah menemukan di tempat lain.
syuting ini gue lebih capek mikirin abis ini mau makan di mana. Ya kayak Masih liburan. Karena di Bandung ya. Iya. Karena- Kayak liburan. Kayak liburan. Karena tiba-tiba Selesai jam berapa nih paling malam? gue syuting kadang jam 2 udah pulang. Iya. Siang. Kita mulai Siang. jam 6. Jam 2 Kita siang. mulai jam 6 6 pagi. pagi, kelar jam 12, jam 1 siang. Iya. Mampus, Kok ya. bisa cepet? Tahu gue. Namanya healthy shooting, healthy production. Makanya mungkin bisa jadi parameter, bisa jadi Pulang benchmark. sampai aduh, Buat apa ya, produksi abis ini lain. makan di mana lagi ya? Kemana ya gitu? Sampai kayak gitu. Kok bisa? Bisa dong. Emang setnya nggak ribet? Ya makanya. Setnya ini yang dipakai di Bukit Duri itu loh. Iya. Iya. Pengepungan. Yang jadi sekolahnya itu. Ah. Nah ini dibikin jadi ini. Nggak kelihatan banget. Yang pengepungan Bukit Duri nggak kelihatan banget. Sama yang ini beda banget. Gue baru tau tuh set bisa digitu. Ini kayaknya tahun depan mau gue bikin buat ulang tahun anak gue di situ tuh. Bisa juga ya. Iya. Agak Siapa sedikit. tahu beda. ntar Make itu. dia aja langsung lah, Bekas lebih berantem, gampang bekas penjara. dapat budget MC. Iya. Enggak, pokoknya emang namanya kan healthy shooting, healthy production. Ya kita mulai itu dari jam 6 pagi sampai jam 2 atau Make up 12 dan sebagainya tuh ya. Nah, kalau dibilang emang simple, enggak, malah yang bikin kita heran ya. Ini gila ya, film multiple. Alis lu palsu nih. Bagus kok. Jangan dihapus dong. Beneran palsu aja. Baru pakai eyebrow, tiba-tiba dia gini dihapus. Oh, gitu gitu. Lama-lama gua bisa kok keringetan nih halusnya. Tiba-tiba lentur ke sini. Aduh, mah dia opek-opek. Iya. Pokoknya ya emang ini film tuh kan yang tadi dibilang multiple genre ya, genrenya banyak. Campuran antara action, horror supernatural, komedi, thriller, drama. Nah lu bayangin dengan segala macam, lu lihat kan ada adegan yang epic gitu kan, Iya. special effect, aneh banget kan. Yang harusnya, ini bakal ribet banget, kagak. Jadi Iya. Bang Joko tuh emang dia tuh ribet di preparasi sampai dia bikin video boardnya, sampai dia bikin image boardnya per adegan. Jadi dia detail ribet di preparasi supaya efisien di Syutingnya. pas syutingnya, pas di eksekusinya, dan itu terjadi benar-benar. Maka waktu syutingnya selesai kita kayak, hah, liburan telah usai. Tapi Iya, wah, ribuan beneran. telah usai ya. Udah kayak Kayak liburan telah usai. ya. Tapi pas kita ngeliat hasilnya, gila ya, optimal banget, bagus Gue parah, syuting parah ya. harusnya koleganya 3 hari, gue 2 hari aja udah pulang, Cing. Iya. Abis itu gue bingung di Bandung tuh gue cari ada Iya. syutingan lagi nggak di PH lain di Bandung. Iya. Kalau nggak salah tuh syutingnya 22 hari ya Iya. untuk film se-epic dan segrande ini ya. Tapi efisiennya ya cuma 11 hari, mampus gak lu? Gila ya untuk film segokil ini gitu. 11 hari. Ya maksudnya 22 hari, Iya. tapi karena kita syutingnya setengah hari mulu. Oh, kayak iya, iya, efisiennya iya. jadi kayak 11 11 hari. hari, iya, Padahal iya, total iya, 22 hari. Jadi 22 hari itu 11 hari liburan, 11 hari 11 hari syuting. Ya. syuting. Iya, Gitu. iya, iya, Wih, iya. kalau kan syuting lagi nih. Bentar ya, callingan dulu. Laku banget itu, Cok. Kagak, belum nyala. Tapi ada bunyi, barusan apaan ya? Kayak alat bantu denger gua deh. Oh iya Gua bener. kan pakai alat bantu Bener denger. juga. Ngik kayak feedback tadi. Ngik. Baru denger bunyi. Emang bisa feedback? Emang bisa feedback? Feedback. Oh ya, ngomong-ngomong soal alat bantu denger kan. Kalau emang mau habis baterai atau gua lagi capek, dia suka kayak ngik makanya. Baru sampai dari capek. Gue kira ada tikus sih. Nah, ngomong soal alat bantu denger gue ya. Dark banget ya. Ya Allah. Aduh. Mau ketawa kagak enak. Gak apa-apa, santai aja. Mau ketawa kagak enak. Takutnya kayak ngebully, enggak, santai. Ya. Tapi lo emang pakai alat bantu dengar? Kadang. Terbantu? Enggak. Kadang batu, kadang enggak. Gua kalau lagi capek banget gua pakai. Tapi kalau udah capek banget, budaknya nauzubillah kan. Jadi pada Oh saat emang tergantung capek enggaknya budak itu? iya, jangan kan orang budak ya. Maksudnya orang biasa kalau lagi capek pasti konsentrasinya berkurang kan. Pasti ngefeknya ke pendengaran salah satunya, ya nggak sih? Ya kebayang gue udah budak kita lagi capek. Jadi kadang yang gue denger cuma kayak gitu. Terus ada satu kejadian lucu waktu syuting Ghost in the Shell kan. Salah satu adegan paling berat buat gue gitu kan. Nah gue pakai alat bantu ini kan. Nah ini emang sama abang dijadikan bagian dari karakter gue setelah melalui proses diskusi sama dia, sharing kan. Nah, bang, aku copot nggak? Gak usah, Ming, pakai aja. Oh, nggak apa-apa, iya. Terus gimana menurut abang? Ya, menurut kamu ada motivasinya kenapa kamu harus pakai? Nah, kita ngobrol. Pada ini dijadikan bagian dari cerita di karakter gua. Keren ya. Nah, alasannya apa? Ntar ada di filmnya. Nah, udah gitu. Diterangin ya kenapa lo ya. pakai ini di Iya. filmnya. Ya itu nanti ada reasonnya. Nanti ada di ada Menit keberapa? filosofinya lah ya. Menit keberapa? Tapi ada adegan apa? Ada adegan di mana? Kok gue udah capek banget pakai ini kan. Terus adegannya berat banget. Nah, terus kamera rolling. Nah, Bang Joko tuh udah teriak-teriak.
Ming, lihat kamera Ming, Aming, gitu kan. Tiba-tiba si Pinung asradanya, bang, kenapa? Dia kan budak. Oh iya. Jadi ternyata sama gue kedengaran samar-samar kan. Jadi gue lagi nyari kamera. Jadi gue kayak gini, Ming, gue gini, kamera mana ya gue cari-cari kagak ada. Tapi itu bagian dari adegan pada akhirnya. Karakter Gitu. keren. Yang malah menyempurnakan adegannya gitu. Kalau dalam kehidupan asli kenapa lo budak itu Pilihan. bukan? Enggak dong, masa Pilihan gue bikin budak, gue colok-colok kuping gue. Ada bakat, turunan, atau gue hancur apa? atau ada sebabnya? Keturunan atau ada sebabnya, Ada sebabnya. ada pemicunya. Adalah pemicunya tuh dari long Dia medication. waktu itu ada pilihan mau hidungnya gede, genderang telinganya kecil, apa genderang Kayak nyamuk. Bener kata dia, karena kan ada namanya saluran Eustachius tuh. Iya. Dengan hidung tenggorokan. Jadi gue bernafas dengan lega, otomatis gue tumbalin kuping gue. Bolongannya Jadi kecil. dia percaya Ya. lagi. Bolongannya jadi kecil ya. Ada. Warna di ekstravaganza. Iya. Lagi gini nih, tiba-tiba ada nyamuk lewat sini. Kesedot lagi. Nah, ini Beneran. Beneran. Lewat hidung nyamuk Yami nggak kesedot. kuat. Ini Nggak kayak kuat tersedot badai. kayak black hole. Kalau Vespa nih Arcavon. Iya. Kenal pot Kayak Arca. ini. Kayak mesin exhaust ya. Bener. Udah, kenapa dia basi kuping gue? Oh, hidung. Oh, hidung juga. Iya. Kata orang, terus ada orang suka aneh banget ya. Apa? Ini out of context ya. Iya. Ming, lu operasi hidung ya? Ya lu sarap ya, mana ada orang sih operasi digedein hidungnya gila-gila. Ini original gua bilang. Maksudnya dioperasi. Ya makanya ada gila-gila aja lu Iya. pengen banget apa yang gue gedein hidung gue. Sarap dia yang nanya, gue bilang. Gak jalan nalarnya deh, aneh banget. Nggak, Ming, tapi budak itu sadarnya kapan, Ming? Kalau kita budak nih. Gue tuh nggak sadar dari dulu kalau gue budek ya. Tapi gue kenal lu udah pakai sih, Ming. Iya. Tapi Walaupun lebih murah waktu dulu. iya dulu gede banget om. Waktu dulu selalu bunyi. Asli, dulu tuh segede gini gue bilang, gila ini kayak earphone atau kayak alat bantu denger gede banget, gue gak mau pakai. Nah, kadang gue pakai, kadang enggak. Gitu. Karena kan nggak semua film harus pakai alat bantu denger kan. Jadi kalau misalnya, Mas Amin, ya, kamu pakai alat bantu denger? Iya. Kalau dicopot bisa nggak? Iya, saya budak bukan tuli gitu. Jadi bisa diatur gitu. Gimana caranya Mas Amin? Biasanya kalau syuting kan gitu kan. Syuting sebelum take ada rehearse kan, ada latihan kan. Oh pas udah latihan ya gue tahu tek-tekannya, blockingnya, apanya. Udah selesai, nggak ada masalah. Takutnya kan gara-gara kondisi gue yang spesial, orang dia kayak ngerasa kompeten nggak sih ini orang gitu kan. Ini orang bisa nggak sih main, ternyata nggak. Tapi jauh dulu emang kita kalau paling mau ngomongin soal rahasia, Kaming tuh paling aman sih. Karena dia nggak denger juga ya. Karena dia nggak denger. Nggak denger juga apa yang mau diceritain. Iya, tapi gue pakai. Gue sering curhat, gue demen banget sama Mika nih gini. Dia iya. Tapi dia nggak denger. Tapi dia nggak denger. Mereka kata Meli juga. Gue inget waktu ada kejadian ini. Jadi nggak apa-apa sedikit. Aduh anjir tete ya. Ada sedikit intermezzo. Gue inget Tete asimetris. Iya. Ada sahabat-sahabat gue kalau lagi ngobrol gitu kan. Waktu belum tahu gue pakai alat bantu denger kan. Sama Teh Meli Marigus Slow. Dia curhat panjang lebar kan tiba-tiba. Gitu ya. Ih, Ming, suara naon cenah. Ting teh. Amin ya. Ayo jurik. Jurik naon teh. Oh, baterai orang teh goblok cenah. Ternyata ini. Gitulah. Baterai pakai apa sih kok bisa kecil? Dia mah. Baterai jam. Ya. Kan jam gede baterainya. Oh, ada yang kecil lagi ya? Adenya. Iya. Jadi adenya. Tapi udah bahas filmnya malah bahas ini harus jelasin. Iya, jadi ini baru sadar gue juga. Oh, wawan canda. Tapi bagus juga ini filmnya, bener. Nah, Balik lagi ke laptop. tapi lu udah nonton semuanya kan? Udah nonton semuanya. Dan gue pingin nonton lagi. Karena Nonton yang udah jadi yang akan tayang di itu bioskop. Itu udah jadi. Oh. Itu udah Gila nggak? melewati proses Iya. post production udah proper Secepat banget. itu loh. Maksudnya gue nggak tahu yang mau dirubah apa lagi ya. Cuman Bagus banget. itu udah jadi sih. Gambar. Bagus. Bagus banget. Kalau Bahkan nggak si siapa ya gue. Bron, gue juga seneng banget tuh sama si Bron itu sih. Pemain Bron. Malaysia itu. Bagus. Bagus banget main. Wah gila. Bron bagus. Abi mah udah nggak bisa dihitung. Iya. Udah. Om One Toceng of juga the sih best. beda banget Toceng nih. Serius banget. Gue gak dikumpulin sama mereka. Gue disendiriin. Toceng aktor watak. Aktor berwajah katak. Kata Aktor bercucu Batak. Kalau lo masuk penjara kenapa?
Gua waktu itu kan narkoba, Cing. Bukan yang di sini. Oh, yang ini. Kayaknya Ego ya. ini bukan narkoba Om, itu mah. Gua waktu itu yang ini kenapa ya? Gua nggak tahu nih kenapa gua masuk. Masa kalau orang nengok aja lu bilang ada backstory-nya, masa lu di penjara lu? Iya, nggak ada. Gua kayak Kang Baso ada katanya. kayaknya Terlalu gua itu sayang banget sama istri gua. Untuk memenuhi kebutuhan istri gua akan melakukan apa saja termasuk ngerampok dan apa dan sebagainya. Ya, ini nah itu masuk makanya masuk penjara. ke sini. Ya itu dia. Itu cerita yang gue baru dapat. Begitu. baru Baru inget. Soalnya kan abis ini kan gue syuting banyak matching. Iya. Gokil. Iya. Tapi mulai deh. Tapi bener loh. Saking serunya film ini ya, waktu kemarin World Premiere di Berlinale Film Festival itu ya. Di Berlin. Langsung tuh ya di Berlinale Film Festival kan di Berlin. Itu orang tuh langsung apa ya? Langsung seneng, langsung tertarik. Sampainya kita dapat distributor film luar kayak Lion yang di base di Jerman kan untuk peredaran Europe overseas gitu kan. Dapat juga di Amerika, di mana. Jadi akan terputar di sana nih? Ya, di Berlin pertama kali World Premiere-nya. Bukan, maksudnya akan diputar di Bukan bioskop. nggak mungkin sih. Iya, Bukan iya. nggak mungkin. Ini sih sejajar sama Hollywood beneran. Iya. Anjay. Beneran. Sampai ini nih, sampai soundnya aja, sound editingnya itu pakai sound Foley. Sound Foley itu sound yang dipakai buat produksi-produksi. Keren banget lo nih apal semuanya. Foley itu yang dibikin beneran. Enggak, sound Foley itu kayak sound yang dipakai buat film-film kemarin, salah satunya film-film Oscar contender kan, kayak film Well, kayak film Anatomy of a Fall. Terus banyak lah film ini Poor Things yang Emma Stone yang dapat piala Oscar gitu kan. Iya. Jadi sound Foley-nya dikerjakan oleh tim yang bikin film-film tadi gitu kan. Sound Foley itu bukan sound effect tapi dibikin sendiri gitu. Sound- Itu Foley pantai. Itu Foley pantai. Iya, sound Foley. Ini anak-anak ini kelihatan banget Gitu. mana yang sekolah sama yang nggak sekolah ya. Yang sekolah. Enggak dong. Pinter banget dari tadi ini beneran nih. Ya, kebetulan gua hafal Om, biasa Oh, gua iya. suka blunder. Ah. Terus udah gitu kita juga dapat distributor dari Barunson. Wah. Barunson itu distributor film Parasite untuk Oh. world premiere untuk Korea, distribution. Korea. Iya. Edun kan? Iya. Gokil nih film memang. Bangga banget jadi bagian Gua- film ini lah, di bagian film ini. Sama Parasite sih 11-12 sih masih Iya. gini. Weh, Anjay. Berarti Anjay. bagus banget dong. Harus Bagus nonton, banget. beneran. Harus kalau kagak dipotong-potong ya, kalau nggak dicacah-cacah nih. Kalau Kita apa kayak, yang bagus seperti banget. yang kita lihat kemarin, best of the best. Alhamdulillah. Takut istidroj. Bagus banget. Iya. Alhamdulillah. Bagus itu kan subjektif. Betul, Tapi menurut gue sih betul. bagus banget ya. Betul. Iya. Tuh. Bagus, ngerjainnya seneng. Iya. Dan Terus, testimoni apa ya? dari orang-orang sana, lu bayangin waktu di Berlinale itu kan, di Berlin, itu kan penontonnya random dari berbagai macam apa sih bangsa Iya, gitu kan, betul. di berbagai macam negara, Umurnya backgroundnya juga beda-beda. beda-beda. Tapi semua orang ngasih testimoni yang emang jujur gitu kan, bagus-bagus. Wah gila ya, gak nyangka ada film kayak gini dari negara lo gitu. Iya betul. Dan yang luar biasa lagi film ini tuh, Wah itu kan ada bapak gue. mana? Oh di Instagram gue ya. Kaget. Kok ada gua. bokap? Oh iya kan ada di Instagram lu. Nggak apa-apa dong. Itu bokap gue lucu banget tuh. Dia ke rumah gua, terus turun dari mobil, nyamperin tuh pohon, foto papa. Oh iya sama. Celananya sama. Ini mana Bali View ya? Bali View. Oh, ini Bali View Iya, ya. bapak gua minta difoto sama ini. Sama pohon. Celana gua sama pohon, katanya gitu. Iya. Kreativitas tinggi lah kan bapak gua. Bangga punya anak nih. Ini tumben nih kaos kakinya merah-merah, biasanya ada merah hijau. Belang. Belang. Bebas lah. Udah tua. Dia biarin orang- orang Fashion muda. Harajuku. Tapi Orang dia tua udah bebas. pikir sama kali, Tor. Kagak, emang dia cari yang beda. Iya. Fashion Harajuku. Iya. Oke, balik lagi ke Oke, balik film lagi. ini. Wah, bagus banget nih Cing, filmnya Cing. Harus ditonton. Harus ditonton. Anak-anak boleh nggak nonton nih? Ih, Harus dijagain sih kayaknya. Harus dijagain. Gua nggak tahu ya, anaknya umur berapa? 13 tahun. Kalau gua mah nggak apa-apa ya anak gue. cuman nggak tahu ya. 17 mah aman. 17 Kalau aman. 17 ya. aman. Gua 13 tahun nih. Gue nggak tahu ininya berapa tahun nih. Tapi anak zaman Harusnya sekarang- sih nggak ya. Anak zaman sekarang kan canggih ya Om ya, pintar-pintar. Dia mereka bisa memahami kok, mereka dewasa kok. Harusnya nggak sih kalau 13 tahun. Ini cuma film kok. Iya. Anjrit. Tapi gore, yang Tapi ada bagus gore-nya itu loh, banget. yang masalah ada Iya. gore-nya itu. Parah. Dialognya kalau yang di perkumpulan Bukit Duri kan Ya. kasar gitu ya. Oh, enggak. Kalau ini Tajam. anjay tajam. Gokil. Kasarnya mungkin ya dikit-dikit lah gitu. Cuman nggak yang kayak Bukit Ini Duri ada kan. workshop promo ada juga ya kayaknya. Nggak ada. Oke banget Nggak nih ada, promonya nggak loh. ada. Nggak, ini karena emang bener-bener
gue sih jarang-jarang banget ya gue promo film udah nonton. Biasanya kalau kayak gini nih ditanyain kita tolol. Iya. Karena kita nggak tahu mau ngomong apa. Palingan cerita ini ya pengalaman syuting akhirnya. Iya. Ditanya gimana filmnya bagus gak? Iya bagus, cuman kan kita nggak jujur gitu, belum nonton. Iya, Kalau iya. ini gue udah nonton, Bagus banget. gue seneng banget. Maksudnya kayak ini bukan promo ya, emang promo. Cuma iya. bagus banget gitu. Iya. Sebagus itu maksudnya kayak. Benar. Gue apa ngomong sama abang aja, bang gila film kamu ini bagus parah bang, matang rapi di semua Ini aspek. Gitu, kalau kan. menurut gue sih malah jadi film terbaiknya Joko sih. Tuh. Kalau menurut gue ya. Hmm. Waktu awal-awal di reading nih, tim-timnya Joko pada bilang ini filmnya Joko yang paling cemen, katanya Iya. gitu kan. Ngomongnya gitu kan. Iya. Begitu lihat hasilnya, Produsernya yang ngomong Tia ya, Iya, Tia Tia. ngomong paling film abang paling receh, paling receh nih. Begitu gue nonton, menurut gue ini yang paling keren sih. paling serius. Ini paling keren, bagus. terbaik. Salah satu yang paling bagus. Semua detailnya, semua karakternya tuh, wah bener-bener udah. Gila. Bahkan ada pendatang baru, ntar lo lihat pecah banget nih Iya, orang nih Magisus berada. Miftah ya. Magisus Pecah banget nih Miftah. orang. Pendatang barunya Magisus Miftah, dia berhasil menyisihkan kalau kurang lebih 400 400 orang. saing untuk waktu audisi ya. Dan mainnya bagus parah. Pokoknya dia salah satu yang jadi Yang dikasih cuman dia kayaknya. Iya. Dari semua pemain yang dipilih sama Joko, cuman dia yang dikasih. Yang di Iya. casting. Yang lain memang udah dipilih. Udah dipilih. Dipilih. Ini cocoknya itu, ini cocoknya ini gitu. rata-rata ditelepon langsung ya. Kalau gue ditelepon sih. Dan di kan- WhatsApp. Pemainnya kan jajaran pemainnya banyak. Nah, kalau toh ada salah satu tokoh itu tidak ada, film ini tetap jalan, Cing. Iya, sialan lu ya. Parah. Dicari penggantinya ya. Iya, iya. Gak parah sih Mingkor ya. Iya. Biasanya Kayak normal gua dalam sebuah produksi itu. Baru satu kaspil buat sequel gitu ya. Wah, keren Bagus banget, banget Cing. asli. Iya, iya. Makanya kita bersemangat sekali untuk mempromosikannya. Karena menurut gue ini salah satu film paling penting di tahun ini ya. Film yang emang memproyeksikan, menyuarakan kegelisahan lu sebagai orang atau Masyarakat. rakyat atau masyarakat yang merasa terpenjara, baik kalau itu oleh sistem atau apa, baik itu oleh sistem atau kehidupan ya. Film itu benar-benar sempurna untuk menggambarkan itu semua gitu. Jadi bakal relate banget. Yang gue heran tuh pemain-pemainnya yang belakang-belakangnya ini kayak ekstras-ekstrasnya ini semuanya Bagus bagus semua loh. Bagus semua gitu. Memang ada yang pengalamannya sama sih, sama-sama di Miracle in Cell Number 7. Wah, kita sepenjara juga dulu. mantap gitu. Seserius itu bang. Tapi bagus banget. Sampai kan tiap karakter dibikin serius banget. Ada karakter sheet untuk bagian dari karakter development kan. Ngebangunnya gimana. Belum melalui proses diskusi kalau kita ada tambahan apa yang sesuai dengan konteks kan. Nah yang lebih gokilnya lagi, kita tuh kan misalnya dia Anton, gua Toke. Nah bisa kayak Toke atau kayak ntar Abi, si Anggoro kan nama perannya. Atau Lukman Pendi, Wildan, siapa Mike Lukok gitu kan. Atau Yoga gitu si Six. Itu tuh sel-selnya kita dibuat sesuai karakter yang kita perankan. Kayak gua Toke. Lu apa kejahatannya? Gua mah Psycho dia. Psycho. Psycho. itulah ya gak mau spill file lihat aja filmnya. Nggak G tapi. Pokoknya Bukan Psycho G. Iya, iya. Psycho G dong. Hey. Iya. Jadi tiba-tiba. Jadi karakter gua tuh emang kayaknya salah satu karakter yang emang paling mengancam dan berbahaya kan di penjara itu. Terus orangnya emang Toke itu inhuman, bukan manusia, binatang. Lu kebayang karakter gua kayak apa kan? Yang biasanya gua paling ditakutin cantik, dia. seksi gitu kan. Seksi enggak? Tiba-tiba gua jadi Cantik binatang, mungkin jadi ya, kotor cantik. gitu kan. Dan lu tau saking joroknya gua, sampai misalnya nih, sel gua aja ya ada bekas tisu-tisu, bekas gua pup di mana-mana gitu kan, jorok kayak gitu. Beneran tuh ada tuh. Lu taruh situ. Ada iya. Ada pokoknya itu bagian dari ya props ya maksudnya. Tapi tainya beneran nggak? Beneran lah masa enggak biar dapat feel-nya. Iya, dapat feel-nya, baunya Ini dapat. pas syuting gini. Gornya dapat. Iya. Pas gua syuting gini. Bau tai ya. Iya. Berasa di gambar ya. Dia serius lagi tanya benernya enggak lah. Jadi emang serius itu, sedetil itu sampai kayak karakternya Danang tuh kan ya. Dimas Danang tuh siapa lupa. Danang Darto. Darto. Danang. Bukan. Perannya ya. Irfan. Irfan ya, Irfan. Dia tuh sampai kayak salah satu archetype-nya ya, dia tuh kayak ngerokok, terus Wildan tuh yang soleh, pakai peci, apa semua tuh dipikirin sedetil itu gitu, archetype tiap karakter, tiap tokohnya. Dan entertaining sekali gitu. Banget. Jadi joy banget. Walaupun isinya tuh kadang ada beratnya, cuman sebetulnya nggak berat gitu. Lu nonton tuh ngalir aja gitu, Jing. Nonton ngalir Ini gitu, seneng. Kalau ngeliat trailernya kan cepet banget ya, karena sama Banget, trailer banget. sih gitu. Iya ya. begitu. Emang mau Begitu. dibikin Nggak ada lama-lama, nggak ada draggingnya. Biasa Iya, kan nggak ada. film Indonesia adalah draggingnya. Iya, Ini iya. nggak ada nih. Ini passingnya nggak tuh ada. cepet dan high octane gitu kan, Iya. cepet banget.
passingnya tuh. Betul. Tapi orang nggak jadi malah nggak dragging bener. Dan emang apa ya pohon nanti orang ngomong naon tadi lupa. Emang ya dulu aja deh tadi gue lupa nih. Apa harusnya gue Pohon apa nggak tahu? Pohon tuh lupa. Oh lupa. Apa ya? Pokoknya Pohon lah. gini pokoknya sinergitas antara semua pemain tuh dapat dan itu tuh organik banget. Karena gue inget banget mungkin ini bagian dari ini otak-otaknya dia kan emang gak ketebak ya si Bang Joko. Ya kita emang dibikin happy gitu kan. Kita tuh happy selesai syuting kita nongkrong ke kafe makan. Lu bayangin deh udah gitu kemana deh kita ngobrol. Nah mungkin cara nggak langsung dari yang kita dibikin happy, dibikin nyaman, akhirnya semua pemain itu bisa mengeluarkan potensi terbaiknya mereka. Kerja dalam keadaan yang happy ya Om ya. Jadi semua itu dari ensemble extras, ensemble-nya PU, atau ensemble-nya supporting talent, sampai ini tuh nggak ada yang namanya pemain utama atau pemain supporting ya Om ya. Semua itu penting, salah satu variabel nggak itu nggak akan jadi filmnya. Dan semua orang tuh mengeluarkan kemampuan terbaiknya, itu bagus banget. Bahkan ada aja sarana kenalannya gitu, pengakrapannya dalam satu hari yang kecil itu. Kayak gue nih misalnya nih, gue kan nggak akrab sama setnya. Iya. Cing, gue nggak akrab sama setnya, gue baru datang Buka situ. tuh. Hantunya datang berarti. Hantunya datang berarti pertanda sukses ya. Tiba-tiba kebuka sendiri malah gua kunci loh. Iya. Beneran loh. Wah, Gimana pengakrapannya tadi? ini bukan bagian dari gimmick bukan? Bukan dong. Aku agak-agak gimana? Iya bener. Yang punya rumah juga cuma gitu lagi. Iya. Pintunya kebuka tuh. Terus tiba-tiba kuping gua denger lagi pada tipis. Iya. Berarti bakal sukses filmnya, amin. Pengakrapannya tuh hari pertama tuh begitu gue jalan, gue kecemplung di septic tank. Iya. Beneran nggak? Beneran. Baru mau Oh iya, pengenalan lokasi. Septic beneran nggak? Beneran. Apa properti? Enggak beneran. Jadi WC-nya Dia sebelah ke sana, oke gue toilet. jalan cemplung udah. Akhirnya gue hari toilet. pertama cuma pakai celana dalam doang, celana gue dicuci. Celana gue cuma 21. Dia ke toilet, dia gak lihat sama orang tua ya. Jadi ada got gorong-gorong, ditutupin, kayaknya emang gak jelas juga dikasih tanda. Pakai jalan, padahal dia kan Jeblos. Safety tank. Sama Morgan juga, gue kan gak kenal Morgan ya. Iya. Gue seneng banget main anak mainnya di Bukit Duri tuh, gue seneng banget sama si Morgan. Tapi gue gak kenal gitu. Terus ketemulah sama Morgan nih, dia datang ke situ, Bang, terus gue, Morgan, biasa kan kalau orang nanya, gimana Smash? Gitu kan, gitu kan. Nah, anak gue tuh pernah ngomong, kalau ketemu Morgan, jangan tanya soal Smash. Kenapa? Dia udah nggak suka ngomongin hal itu. Oke. Morgan, anjing nggak boleh ngomongin Smash lagi. Jangan polos, jangan. Udah lama Cina. Udah lama jadi Cina. Yang keluar itu, Cing. Gue nggak tahu kan tuh. Half breed apa pure breed tuh gitu. Gue pure breed keren. Andy Advian juga mainnya bagus, beda banget ya Andy ya. Andy juga bagus. Andy juga kebetulan syuting sama Mika sebelumnya di Petaka Gunung Gede. Abis itu gue nonton dia di Bukit Duri. Di ini, wah, Pengabdi Setan mainnya beda banget. Beda banget. Gila. Ini kan lo kan udah pada sering main film banyak ya. Kenapa antusias banget sama ini dari ininya? Menurut gue tadi yang gue bilang ini. Se-happy ini. Mungkin sehabis ini film Indonesia akan naik kelas. Ini Hollywood banget udah. Maksud gue Hollywood bisa disejajarkan lah. Lu nggak malu udah naruh ini di... Waktu lo syuting lo berasa nggak akan sebagus ini? Atau belum kebayang waktu? Gue waktu syuting tuh terkaget-kaget sih. Maksudnya gue yakin produksinya akan bagus karena Bang Ical ya, kameramennya Bang Ical, terus Joko, terus tim-timnya juga bagus. Gue yakin akan bagus, cuman yang gue ragu tuh cuman segitu, maksudnya lah udah segini kita udah pulang aja nih. Padahal 2 jam ya Om ya? Iya, kita syuting sehari, itu dia tadi jam 2 siang udah pulang. Udah nih segini doang. Nggak butuh ngambil shot lain kayak apa kan? Kita biasa terlatih gitu kan. Nggak, aman. Oh, ya udah. Dia cuma rata-rata one take oke, dan dia tuh percaya itu sama aktornya. Dia tuh percaya bahwa aktornya bisa membawakan karakternya dengan baik kan. Makanya kita dibikin nyaman banget. Begitu lihat hasilnya, buset sih. Dan emang cara dia ngedirect juga ya. Kan kita beberapa kali kerja bareng sama dia ya. Dia tuh di sini tuh pokoknya wah terobosan lagi nih. Waktu kita di direct biasanya kayak kamera rolling, slide in and action gitu kan. Ini enggak loh, tiba-tiba dia gini. Oke, kamera siap-siap. Ada satu adegan misalnya di penjara nih. Dan ketika malam tiba. Oh, dia narasiin. Kayak dalang, kayak puppet master. Didarasiin. Semua napi tertidur. Dalam keadaan yang sunyi muncullah toke. Dia gue ikutan bergerak kayak pewayang gitu. Ya kan, enak banget. Kita sebagai aktor yang gue baru ngalamin ya. Sekian tahun main film, gue baru ngalamin yang kayak gini nih, baru ngalamin. Dan senengnya minta ampun. Seru kan? Jadi dia ada aja gebrakannya. Ini benar-benar film
film dia kan beda-beda ya, selalu Iya. progresif ya, selalu memberikan sesuatu yang beda. Cuma itu sangat menyenangkan. Semua karakter yang kita dapat di film kan semua menyenangkan Om ya. Tapi menurut gue ini salah satu yang paling menyenangkan, Iya, bikin happy, dan hasilnya juga benar-benar bikin happy parah, antusias parah. Iya. Karena melibatkan banyak orang, jadi harus benar-benar kayak kita lagi nonton film kungfu yang berantem beneran nih. Iya. Di belakangnya kan ada yang suka gini-gini Iya. doang. Nah itu Terolah juga. semuanya. Beneran bagus. Sinerginya dapat semua. Kaget deh beneran pas nonton. Ih, ini belakangnya juga gue nonton aja dia begitu nonton. Ini yang ekstrasnya juga pinter-pinter banget Iya. semuanya ya. Kayak emang udah aktor gitu emang bener. Jadi semuanya tuh Semuanya aktor. ngisi. Semuanya ngisi beneran. Semuanya tuh aktor, semua bermain, semua tuh bertanggung jawab terhadap perannya. Gak ada istilah Dan gak ada yang berlebihan. Iya. Biasa kan kalau udah jagoan kan udah. Iya. Iya. Gak ada yang berlebihan. Gak ada. Semua orang tuh kayak kan sesuatu yang biasa kalau misalnya tiap waktu punya ego ya. Iya. Tapi entah kenapa di sini tuh egonya tuh kayak bersinergi semua jadi rata, semua itu equal. Jadi mau pemain yang nggak ada istilahnya peran besar atau peran kecil atau ya kan porsi besar atau kecil, enggak. Ini benar-benar semua itu bersinergi kompak, benar jadi tampilan yang menakjubkan banget sih. Kalau gua sih pas kemarin nonton kayak semua orang tuh kayak ini gimana nih? Ya kan kayak lagi nunggu. Iya. Ini masih kita liatin. Ya kita tuh terperangah sampai akhirnya filmnya selesai. Perangah pokoknya Iya. kata-kata itu. Oh, terperangah. Itu tuh kan Udah lama waktu nggak kita dengar reading. kata-kata perangah. Lu kagum mulu sama Ami. Iya, gue hari ini kagum nih, pinter banget. Iya. Hari ini jarang-jarang lo gue ngeliatnya kayak gitu kan. Iya. Enggak, apa nih? Jadi gua tuh kayak bener-bener kayak pas kita reading itu cuma 40 scene kalau nggak salah ya, lebih kurang 40 scene. Dia ketika emang dieksekusi, 2 jam dan nggak berasa ya. Ya kita kan kayak, wah ini kita tepuk tangan, kan semua orang ngerasa ini tipe film yang harus ditonton 2 kali, bukan karena mikir tapi karena sebegitu menyenangkannya, se-happy itu sebelum kita bisa mencerna udah selesai. Jadi kita kayak pengen, aduh kapan sih premier, kita pengen nonton lagi, aduh kapan sih gitu ya nggak Om? Premier udah belum? Belum. Oh. Kita tayang nanti tanggal 16 16 April. 16 April. Bioskop. Iya, Iya. nanti premiernya pas premier sih. Iya sih memang. Rata-rata sih gitu Rata-rata premiernya gitu, pas iya. premier ya. Tanggalnya Syutingnya belum waktu itu, premiernya pas premier. Pas premier, iya. Biasa sih kayak Premier. film-film lain sih itu. Cakep. Ya ada pas kita breakdown Om dari 40 scene itu kan ada beberapa emang scene-nya tuh panjang-panjang. Tapi relatif dikit dong 40 scene ini untuk sebuah film. Iya, 2 pendek. jam. Ya makanya itu kan sebenarnya 40 scene tuh dalam sebuah film kalau secara skrip tuh pendek. Tapi pada saat implementasinya dieksekusi, kok jadi 2 jam hasilnya? Karena Berarti apa? scene panjang. Ternyata ada banyak, kalau nggak salah ada 30 long shot ya. Ada 30, pokoknya one take long shot Tapi nggak gitu. berasa long shot. One take long shot 30 adegan. Jadi wah padat banget. Pas dar nggak dikasih napas, pas selesai, wow. Kita kayak, wah tepuk tangan, akhirnya, mau lagi gitu. Ini one take ini benar-benaran one take atau salah kita ulang dari awal? Enggak. Ya kalau salah ulang dari awal. Tapi jarang ya Om. Nggak ada. Nggak ada. Jagoan semua yang main gila. Tai. Serius sih. Nggak ada. Dia Serius. juga kan kita merhatiin satu-satu. Iya. Jagoan semua cing beracing. Jadi kalau Kayak waktu misalnya kita TBNH dulu jagoan semua kan kita kan. cuma di cover-cover doang ya gampang lah dulu. Kadang ngomong sama tembok. Iya ngomongnya sama tembok. Jagoan juga lah. Gak bisa adegan 3 menit. Lo salah di menit kedua 2 menit 40 detik. Ulang dari awal. Harusnya ulang sih. Cuman kalau mungkin kalau Joko ngeliat kalau misalnya nggak mengganggu banget, kesalahannya terusin aja. Iya. Oh gitu. Kayaknya gitu deh. Karena kan semuanya sesuai dengan visi sutradara ya. Kalau dia ngerasa kurang atau ngerasa dia yang ganjel, pasti dia minta ulang. Ini enggak. Aduh sampai Gila. Ini enggak. Udah bertahap. Sampai tahap. Oke keluar nih. Ih, penasaran kan? Iya, 16 iya. April nih jangan kemana-mana. Oh benar. Ya, di bioskop aja, jangan pulang ke rumah. Ya, kan jam di rumah aja, jangan kemana-mana. Itu bagus itu. Iya. Bagus banget. Ini lo berdua dapat ini scene banyak ini. Ya, itu spoiler dong. Kan, ya kan cukup lah, kita bahas cukup, tadi. cukup. Nggak ada istilah scene banyak atau dikit. Karena entah kenapa. Betul. Seorang Didi Petet pernah berkata, Nah. tidak ada peran kecil maupun atau- peran besar. Nah, yang ada hanyalah pemain bagus atau pemain jelek. Lu yang mana, Tor? Gitu. Gue yang mahal aja. Yang mahal dan sering aja deh. Gue yang terjangkau lah, naikin dikit. Yang paling sering. Nego tipis lah. Negosiable Gitu, lah. kata Bang Didi. Ya, pakai dong. Yatim piatu nih. Promonya gitu. Ini udah film keberapa sih? Kalau lo lo hitungin gak Wah, sih? dia banyak banget film. Kalau gue 3. Tiga apa? Maksudnya Gue Janji 300. Joni.
Janji Joni, terus kemarin yang filmnya apa Night Dream itu Nightmare Daydreams. Nightmare Daydream sama ini. Ya. Yang di direct sama Joko ya. Yang kalau di Kalau direct ditulis Joko ada Quickie Express juga, Arisan. terus ada Arisan. Enggak seluruh film lo nih sih. ya sama Bang Joko. Oh, semua ya, film gua. Dia mah banyak. Lu Bang. berapa? Ratusan loh. Ratusan lo. Ada di Wikipedia lah, nggak sampai ratusan. Ribuan. Nggak sampai ratusan. Gue kayaknya kalau dibikin adegan mesra-mesra sama cewek kayaknya nggak cocok, makanya nggak ada yang ngambil gue kalau adegan mesra-mesra. Ada nggak tapi pernah mesra? Dulu banget waktu masih muda. Kalau sekarang gue tuh lebih bikin kayak film hantu kakek cabul. Kalau dia kan lebih adegan mesra kan dia lebih nggak cocok. Iya. Kayak nggak cocok. Kalau gue lebih dipertanyakan. Kita doang berdua kayak lulusan Iya, padahal gue udah bikin bunting orang loh. Ya kan gue nikahin juga. Iya bener. Gak butuh validasi ya pengumuman doang. Gue udah buntingin orang. Maaf. Terus Kalau lo main film gue nggak tahu sih, gue nggak pernah ngitung. Gue mah nggak pernah hitung. tiap main film ngitung. Wih, berapa nih duitnya? Enggak. Kalau gue jujur aja dulu sampai sekarang, gue orangnya agak picky ya, agak milih. Maksudnya kayak gue sempet menemui kebosanan kan kemarin-kemarin. Lu tau gue Om, pas Extravaganza tuh lagi naik-naiknya When We Were Over the Top gitu kan. Selesai, gue malah ngilang 4 tahun kan. Betul. Balik lagi tuh, gue syuting lagi, tiba-tiba ada skandal lagi, gue ngilang lagi 2 tahun. Nah ini gue sempet mikir kayak, ke manajemen gue yang baru kan, baru ganti gitu kan. Nah akhirnya gue ngomong gini, udah deh gue mau ikutan, kasih gue alasan untuk tinggal di sini lebih lama. Kalau gue mau cabut nih ke Australia ini, gue mau kuliah lagi gitu, sampai kerja kan. Gue bingung nih, ya udah Kak, cariin gitu kan. Emang waktunya ya Universe Conspire gitu. 2 tahun ini gue merasa beruntung ya, dapat produksi-produksi bagus, salah satunya Ghost in the Shell kan. Dia pas aku tawarin, pas gue lihat karakternya dengan karakter ambil, gue bilang jangan sampai lolos. Gue semangat lagi kan. Dan kalau ditanya film gue berapa, gue nggak pernah ngitung, tapi gue selalu tertarik dengan production value-nya apa nih gitu kan. Ya kalau nggak duit ya Omnya. Betul. Ya perannya menantang, ceritanya bagus, dan dalam hal ini gue dapat semuanya kan. Alhamdulillah Lah, banget. nggak ada signal. Tadi gue mau cariin film lu berapa? Nggak ada ya, nggak dikit gue mah. Ya tapi kalau yang sama Bang Joko tuh sama kayak dia. My first breakthrough tuh Janji Joni kan, bareng sama Om Tora. Janji Joni, dia yang ngedirect. Kalau dia ngedirect ya Janji Joni, Gundala, walaupun di Gundala gue nggak ada yang kenal tuh waktu gue jadi pemahat tuh kan. Gundala Putra Putri. Banyak lu Ming. Banyak ya? Banyak Ming. Masa sih? Iya. Gak tau gue. Itu Joko, gue nawarin Joko, Iya. bikin yang keduanya Jok, Gundala Jok, Gadula Putra Pelir. Yang didirect sama dia tuh yang dia didirect ya, Gundala, Janji Joni, Gundala lu main ya, Ming? Iya, Gundala, Janji Joni, Gundala, sama ini Ghost in the Shell. Tapi kalau yang main bareng sama dia, Madam X gitu kan, yang dia sebagai penulis itu Quickie Express sama Quickie Express sama apa sih? Quickie Express sama Arisan. Sebagai pemain Madam X sama Melancholy of Movement. Banyak juga gua sama dia ternyata ya. Iya. Tapi orang gak ada yang ngeh. Ya nggak apa-apa. Tapi ini penulis juga Joko Anwar. Joko juga nih. Semuanya. Semua Joko. Bahkan ini katanya udah skrip lama sebetulnya. Oh. Kalau nggak salah dengar ini udah Iya. skrip lama, disimpan sama dia, nanti kalau kita udah punya ini baru kita bikin. Tapi walaupun skrip lama, kalau dia bikin cerita kan selalu satir ya. Iya. Dan itu beberapa relate sama actual current issue kan. Apa yang terjadi di Konoha sekarang itu ada semua di situ. Betul. Seperti apa? Tonton filmnya 16 April. Anjay. Bridging-nya jago banget. Bagus banget, Aming. Bisa ya. Bagus, begini. Aming. Gini bener lo harus nonton sih Gitu. kalau kata gua mah. Nanya lagi dong, Enggak. kayak bingung deh. Abis Atau ini lapar beneran nih. orang promo yang paling menggebu-gebu ini loh gue. Tapi emang sebagus itu. Gua Ini kalau paling kita udah menggebu-gebu nonton, lo, tanya aja nih, tanya ya. Lo beberapa kali datang bawa orang promo film. Karena gue sayang aja kalau ada produk bagus. Gue tuh orang yang paling patah hati kalau ada film bagus, ada produk bagus, nggak dipromoin, nggak menggebu-gebu. Lewat tuh banyak di Indonesia yang kayak gitu. Jadi gue sangat penyayangkan. Maksudnya kayak film itu kan ensemble dari hasil kerja keras yang luar biasa ya. Jadi kalau ada yang nonton gue tuh patah hati liatnya. Iya, iya. Pokoknya emang suka sayang aja. Gue bukannya film kita doang yang, misal gue main di film gue gitu kan, atau Om Tora. Kalau film orang bagus pun gue promoin. Sayang gitu kalau film bagus gak ditonton tuh. Gue gitu. Bagus tapi cik. Tapi emang iya. Gua aja pengen nonton lagi beneran. Mau Gua banget. tuh apa ya, kalau apalagi film sendiri ya, gua kadang suka malu nontonnya gitu. Iya. Oh gitu. Gua kadang suka kayak misalnya Naga Bonar aja, itu gua baru nonton bener-bener sampai habis. Itu baru-baru ini cing, pas pandemi. Ada di Netflix kan gua nonton tuh. Iya. Wih,
keren juga ya gue dulu ya gitu. Iya. Yang dulu tuh cuma pas promo datang tidur gitu karena promo kan capek kan. Nggak pernah nonton bener-bener tuntas. Kemarin baru nonton tuntas. Sayang. Ini wah Banyak Gua pengen- banget pengen film banget Indonesia nonton lagi. yang bagus yang hit and miss gitu ya. Itu sayang aja menurut gua. Makanya gua ini menggebu-gebu kalau gua suruh promo disuruh promoin film orang kalau emang bagus mah promoin Instagram gua juga gitu. Tapi lebih promoin film ini sih ya. Prioritas lah ini. Tapi ini memang bagus. Bagus banget. Jadi lo dari dipromoin matanya enak. aja matanya Film lu udah gimana coba dimanjain. lihat tadi trailernya? Bagus ya. Iya kan? Iya, Gua tapi tanya kan sama lu. namanya trailer pasti dipilih yang bagus-bagus. Enggak, itu masih sebagian kecil. Yang namanya selera kan Sebagian subjektif nih. Ya. Namanya selera subjektif nih. Nanti tadi gua tanya malu pas lihat trailernya, kesan lu pertama lihat, wah gila. Paling nggak gambarnya keren, gambarnya. Kostumnya, wardrobe-nya ya. Kostumnya. Terus Tuh, ngeliat yang adegannya, berantem begininya nih. Ini nggak kalah sama The Raid nih. Lo nonton Bruce Willis itu apa Die Hard? Die Hard ya? Kalau nonton Die Hard pulang berasa jagoan gitu kan? Iya. Iya kan? Nonton kungfu juga biasanya. Iya. Ini berasa pinter. Berasa pinter apa berasa penjahat? Pinter. Berasa pinter. Kalau gua sih merasa Kan banyak satir-satirnya Jadi itu. dia rapuh, berasa toke. Iya bener Om. Karakter Berasa gua tuh salah toke. satu karakter yang emang Aku toke gitu. rapuh. Banyak satir-satirnya, banyak kisah-kisahnya yang wah bener-bener bikin lo. Iya bener kayak gua tuh kayak ini bener-bener bikin gua ada beberapa adegan sampai gua terluka. Anjir, Terluka puitis fisik banget apa ya. batin? Terluka secara batin. Ya, anjir. Gue gak pas gue kayak gini, gue kayak peres gitu ya. Kayak, tapi bener, gue luka fisik karena gue terlalu intens waktu itu. Gue nunjuk sesuatu, gak mau spoiler. Ini tulang gue sampai dislocated nih. Di film Sampai ini, Ming? Iya. Oh iya. Apa sekarang masih ada bekasnya dikit. Sampai gue melukai diri sendiri, sampai berdarah paha gue. Melukai? Ini, Ming. Ya bagian mana? Ada tuh yang gue bilang. Yang tadi di tren yang kayak bacok gitu kan. Oh. Sebelumnya adalah adegannya kan nonton ya. Itu gue tuh apa bang? Ming, are you okay? Enggak bang. Kalian melukai diri sendiri secara sadar. Ya karena terlalu kayak jadi ada beberapa adegan yang bukan dianggap lagi berbahaya kan gue di situ karakternya emang berbahaya banget buas sinting gitu kan tiba-tiba kayak Ming kalau kayak gini kamu kontrol enggak oh nggak usah kita akalin aja gitu. Nah sampainya yang ini gue tuh kayak kesurupan pas gue lihat di kamera Om ya. Lihat deh. Bagus. Enggak, maksud gue kayak bukan Gue bagus mulu ya. Iya. Gue kayak Patino lama-lama. Semuanya bagus. Kayak Patino. Emang bagus. Gua kayak Bagus. kesurupan. Terus kasih, lu lihat yang joget-jogetnya Bagus Miftah kan? Iya. Terus lu lihat adegan dia yang lagi cincang-cincang gitu kan? Itu auranya tuh beda kayak waktu kita syuting kayak ada energi yang masuk ya, yang emang energi masuk, yang emang berkolaborasi sama kita. Tapi untungnya ada dalangnya kan yang ngarahin kita. Kalau enggak sih lewat atau gimana gitu. Bagus ya. Bagus banget ini. Bener, bagus. Bener. Dan lu bayangin semuanya dari yang gue nyebutnya ensemble ya, kayak semua itu rata ya. Lu bayangin semua orang dapat spotlightnya sendiri, Iya, tanpa bener. bermaksud sombong ya atau Iya. congkak. Tapi tanpa mengkanibal satu sama lain, itu tuh langka loh, itu jarang loh. Sebuah film yang emang ada yang terlalu menonjol atau sebaliknya. Ini semuanya tuh bagus. Bagus. ya. Bagus. Bagus. Wah, gila, menggebu-gebu Kita banget udah kayak ya. Patino lah pokoknya lah. Iya, Bagus. iya. Itu bapak gue nongol lagi. Ya kita kalau jadi marketing cocok ya. Iya, ini pengalaman nonton. Karena udah nonton Iya. film utuhnya. Iya. Nonton sama-sama pemain lagi sama yang lainnya. Iya. Kita jadi iya. terperangah, tercengang, takjub kayak mau nangis tiba-tiba ketawa, tiba-tiba tepuk tangan akhirnya. Gitu. Ini lucunya lucu yang kayak gimana sih? Terbahak-bahak. Bahak-bahak. Terbahak-bahak. Lucunya ada yang dari senyum gini sampai Iya. Sampai yang ngerinya sengeri-ngerinya. Terus ada perasaan nggak nyaman beberapa adegan ya. Keluar-keluar darah, muncrat-muncrat. Duh. Itu yang gua nyocok-nyocok gitu. Iya. Trok gitu bunyi-bunyi. Iya. Efeknya juga. Iya. Udah kayak Gultik loh. Semuanya berantakan, anyep deh itu bener-bener. Film lengkap dong ini. Lengkap bang. Bagus kan, Makanya bagus tadi dong. gua bagus banget. Makanya tadi gua bilang. Kayak kita gini ya. Pokoknya nanti waktu kita mau tayang di podcast pasti gak? Bagus banget, bagus banget. Diulang-ulang gitu ya. Makanya tadi gua bilang insya Allah setelah ini film Indonesia naik kelas. Amin. Siapa tahu yang lain-lain juga ngeliat, wah oke ternyata kita bisa Iya. begini nih, ternyata kita bisa begitu tuh. Ternyata wah jadinya lebih bagus lagi. Jujur aja ya di Ada tuh fully Iya. sound. Ini baru pertama kali dipakai di Indonesia atau Sound Foley. apa atau Kalau di Indonesia pertama kali. iya.
Foley sound itu pertama kali di Indonesia dipakai di film ini. Tapi kalau di luar negeri, khususnya Hollywood, itu dipakai di film-film yang emang rata-rata yang banyak memenangkan nominasi atau pemenang Oscar gitu. Gila kan lu, Cing? Yang ngomongin soal sound, orangnya budek. Yang budak lagi. Barusan diomongin nggak dengar tuh. Sound. Gila kan lu, Cing? Barusan diomongin dia nggak dengar. Emang anjing. Gila kan? Barusannya nggak dengar. Kurang terbaik apa soundnya tuh? Gila. Tapi jujur loh, jadi kemarin gua promo ya Om ya. Iya. Bareng sama lu. Ini baru sekarang gua seinformatif ini ya nggak sih? Pinter banget ini hari, makanya gue baru sekarang gua seinformatif ini. Karena gua berdua sama dia, yang kemarin kan berempat ya bagi-bagi ya. Sekarang kita saling isinya Kemarin gitu. Andy pinter, Andy. Tapi bagus Thor emang ini tuh. Apa nih? Parah, bagus banget. Ada bentar ini. gue pengen pipis lagi. Tapi saya dulu Aduh, apa-apa. dia mah bagus-bagus semua. Aduh. Bagus banget ini, Cing. Sekarang kita ganti apa? Amazing gitu Oh, ya. iya, amazing. Udahlah bagus mulu, overrated, bagus mulu. Amazing. Excellent, superb. Bagus banget. Superb ya, superb. Amazing. Senang mengerjakannya senang. Mengerjakan ngelihat hasilnya. Lihat hasilnya bahagia. senang. Semoga mendengar kabar dari Jerman juga senang. Parah. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa diterima di Indonesia gitu lah. Maksudnya gini aja lah. Alhamdulillah, sekali lagi bukan bermaksud arogan. Di luar aja, negara-negara lain diterima sampai kita dapat distributor kelas dunia ya, Barunson lah, Pak Playon ya, udah gitu di Amerika juga. Ya masa di sini enggak gitu kan? Harusnya kan bangsa sendiri lebih apresiatif dong, ya nggak sih? Begitu. Iya. Katanya juga banyak film bagus tapi promosinya kurang, marketingnya kurang. Ya, akhirnya nggak dapat penonton yang banyak. Iya, nggak dapat spotlightnya ya, nggak ada highlightnya gitu. Nah ini film bagus yang marketingnya, promonya juga gila-gilaan. Mudah-mudahan hasilnya penontonnya banyak ya. Amin ya Allah. Tapi emang bagus story-nya. Bagus banget sih ini. Iya. Amazing. Amazing. Udah tambahan pakai merem kalau Pakai apa? Amazing, superb. Segitu Apa bagusnya ya. Istilahnya apa sih? Luar bioskop lah. Impeccable. Ini ganti. Iya. Tapi bentar. Tapi bener lah podcast ini bagus. Dibalikin. Cakep ya tapi ya. Tapi makanya gue pengen banget nonton lagi sih. Banget gua mah. Lo ajak keluarga lo untuk nonton ini? Pasti dong. Wah, gue kalau ngajak keluarga gue, film Indonesia udah pada seneng. Anak gue banyak. Iya. Iya. Sampai cucunya dia bawa ntar ya. Belum sama pacar-pacarnya udah 10 gue udah. Tuh, lumayan. 10 orang ya? Iya. Iya. Ntar dari 10 orang itu jadi... Tapi bagus banget sih. Emang... Gua mau mengerahkan semua, geng emak-emak, geng bapak-bapak, geng diantaranya, geng anak muda. Emang ada antara bapak Geng mama? anak muda, geng seumuran gue, geng julid, geng gibah, gua kerahin semuanya. Geng positive vibe, geng negatif vibe. Gua kerahin semuanya. Kurang apa coba lu? Iya, karena ini bisa ditonton oleh semua kalangan ya. Betul. Insya Allah. Ya pokoknya kan 17 plus. Emang 17 udah keluar? 17 plus Om. Udah keluar? Udah. Oh ya udah. Tapi kalau ada yang mau nonton, anak-anak yang sekarang gua rasa kan canggih ya, lebih dewasa, lebih keren. Tapi kalau mau nonton silakan, tapi ada pendampingan dari orang tua ya. Iya. Orang tuanya boleh orang tua angkat, orang tua yang mau di jalan, orang tua asli. Yang penting ada orang tua, orang dewasa aja. Bebas. Kita bikin maju perfilm Indonesia Om ya, apalagi film-film bagus gitu. Oke. Ya? Iya. Oke, silakan kalau mau promo nih terakhir nih apa yang mau diomongin. Oke, guys. Iya. Jangan lupa Film Ghost in the Cell bagus banget guys. 16 April 2026. 16 April 2026. Bagus Bagus ya. Gokil. Gue ngikutin itu doang. Tapi ujungnya doang yang ketangkep kuping gue. Tapi emang bagus ya. Bagus. Gue lempar. Bagus. Bagus. Oke, Tora, terima kasih ya. Thank you, Cing. Mudah-mudahan sehat terus. Hasilnya juga sesuai yang diharapkan. Amin. Oke lah kalau gitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikut.